Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Zahra dengan NIM 2223174 dari Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Pada tugas video pembelajaran mata kuliah dasar-dasar mikrobiologi yang diampu oleh Yang Terhormat Ibu Tuti Lestari, SSI, MSI. Nah, di video ini aku akan membahas tentang bakteri Salmonella, mulai dari apa itu bakteri Salmonella, ciri-ciri, struktur, habitat, cara hidup, dan juga kerugian serta keuntungan dari Salmonella tersebut. Salmonella merupakan salah satu jenis bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada saluran pencernaan. Infeksi akibat bakteri Salmonella disebut juga dengan salmonellosis. Penyakit ini disebabkan oleh makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri Salmonella. Salmonella atau sering dikenal dengan nama ilmiahnya Salmonella sp memiliki beberapa struktur seperti pada gambar. Flagella membantu pergerakan bakteri dalam cairan. Membran plasma membungkus sitoplasma mengatur pertukaran zat yang berada di dalam sel dengan zat yang ada di luar sel. Ribosom itu organel-organel kecil yang tersebar dalam sitoplasma dan berfungsi dalam sintesis protein. Dinding sel itu mempertahankan bentuk dari sel. DNA terdapat materi genetik yang membentuk dan membantu struktur dan fungsi bakteri. Kapsul lapisan terluar dari bakteri yang menyelimuti dinding sel. Berbentuk panjang dengan ukuran tergantung jenis bakteri, pada umumnya memiliki panjang lebih kurang 2-3 mikrometer dan bergaris tengah antara lebih kurang yaitu 0,3-0,6 mikrometer. Yang kedua bersifat gram negatif. Ketiga, berkembang biak tapak secara aseksual, pembelahan biner dan seksual, contohnya Salmonella typhi secara konjugasi. Yang keempat, tidak berspora dan bersifat aerob. Yang kelima, motif pergerakannya menggunakan flagel. Yang keenam, Salmonella mudah tumbuh pada medium sederhana, tetapi hampir tidak pernah memfermentasikan laktosa atau skrosa. Yang ketujuh, Salmonella membentuk asam dan kadang-kadang gas dari glukosa dan manosa. Yang terakhir, Salmonella resisten terhadap bahan kimia tertentu seperti hijau brilian, natrium tetrathionat, dan natrium deoksilat. Salmonella hidup pada alat-alat pencernaan hewan dan burung, baik yang sudah diternakan atau masih liar. Nah, habitat kuman Salmonella pada tubuh penderita adalah di dalam saluran pencernaan, seperti kelenjar limfa, hati, empedu, jantung, urat, daging, sumsum tulang. Nah, Salmonella dapat memperbanyak diri secara aseksual maupun seksual. Aseksual itu dengan cara pembelahan biner, sedangkan seksual dengan cara konjugasi. Perkembangan dari bakteri Salmonella sp ini terbilang sangat cepat dan menakjubkan. Setiap selnya mampu membelah diri 10 menit sekali pada suhu hangat dan pada media tumbuh yang mengandung protein tinggi. Nah, bisa dibayangkan kan bahwa bakteri Salmonella bisa berkembang jadi 90.000 hanya dalam waktu 6 jam. Berita mengejutkan bahwa penemuan baru bakteri Salmonella bisa obati kanker. Nah, bagaimana bisa? Nah, bakteri Salmonella yang dimodifikasi secara genetik ternyata bisa digunakan untuk membunuh sel-sel kanker. Nah, mekanisme dari manfaatnya ini akan kita bahas di penjelasan berikutnya. Bakteri Salmonella ini merupakan bakteri patogen yang dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti penyakit diare, demam tifus, dan penyakit infeksi lokal lainnya. Cukup mengejutkan bahwa bakteri Salmonella yang kita kenal merugikan ternyata mempunyai manfaat sebagai obat kanker. Nah, bagaimana bisa? Nah, dikutip dari Medically Daily, sebuah penelitian baru ternyata mengungkap fungsi lain dari Salmonella. Nah, bakteri Salmonella yang dimodifikasi secara genetik ternyata bisa digunakan untuk membunuh sel-sel kanker. Hal ini diungkapkan oleh sebuah penelitian diterbitkan dalam MBAO. Salah satu peneliti, Roy Curtis, mengatakan rekayasa genetika mikroba telah lama dilirik untuk menghancurkan sel-sel dalam tumor. Saya pikir penelitian ini berjalan secara signifikan dalam mengembangkan beberapa strategi yang akan membantu penggunaan Salmonella sebagai bagian dari terapi kanker secara keseluruhan, ujar Curtis sekaligus Profesor Mikrobiologi di Arizona State University.
Namun, peneliti masih mencoba untuk mencari tahu bagaimana memanfaatkan sifat anti kanker Salmonella tanpa menyebabkan infeksi pada manusia. Meski infeksi Salmonella sering sembuh dengan sendirinya, dalam kasus ekstrim Salmonella dapat menyebabkan sepsis atau kematian. Untuk menghindari hal ini, penelitian selanjutnya sangat diperlukan. Para peneliti dari penelitian tersebut baru mencoba untuk melakukan hal ini melalui rekayasa genetika bakteri. Mereka struktur lipopolisakarida atau LPS yang menginduksi sepsis agar bakteri menjadi tidak berbahaya. Setelah menghapus gen LPS, para peneliti kemudian bereksperimen dengan memodifikasi Salmonella. Mereka menemukan bahwa temuannya efektif dalam membunuh sel-sel kanker manusia dan mengikis tumor pada tikus, namun jenis Salmonella tertentu tidak efektif menghancurkan tumor dalam jumlah banyak. Dengan demikian, para peneliti melakukan rekayasa genetik sekali lagi, berharap untuk menginduksi promotor arabinosa setelah terjadi perubahan kemungkinan. Dengan demikian, para peneliti melakukan rekayasa genetik sekali lagi, berharap untuk menginduksi promotor arabinosa. Setelah terjadi perubahan, kemungkinan nanti jenis Salmonella tersebut yang bisa mengobati kanker dengan memasukkannya ke dalam tubuh tikus yang menderita tumor tanpa menyakiti sel sehat tikus. Nah, Salmonella tersebut akan mampu menjajah tumor dan akan masuk ke sel-sel kanker dan mengubah racun. Dalam sel normal, Salmonella biasanya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membelah diri, tapi dalam sel-sel kanker ia membelah setiap jam. Nah, mengapa kita bisa mengalami diare atau mengalami gejala tifus? Nah, di sini infeksi oleh Salmonella dapat terjadi akibat kita mengkonsumsi makanan tidak higienis atau kotor atau terkontaminasi baik dari sumber hewan selama pemotongan atau slaughter atau kontaminasi sungai. Pola penyebaran penyakit ini yaitu melalui saluran cerna, bisa dari mulut, esofagus, lambung, usus 12 jari, usus halus, usus besar. Salmonella tipi pada tipi A, B, dan C masuk ke tubuh manusia. Saat kuman masuk ke saluran pencernaan manusia, sebagian kuman mati oleh asam lambung dan sebagian kuman yang masuk ke usus halus. Dari usus halus, kuman bereaksi sehingga bisa menjebol usus halus. Setelahnya, ia pun masuk pada kelenjar getah bening, ke pembuluh darah, dan ke seluruh tubuh, terutama pada organ hati, empedu, dan lain-lain. Nah, sehingga feses dan urin penderita bias mengandung kuman Salmonella tipi, Salmonella paratipi, A, B, dan C yang siap menginfeksi manusia lain melalui makanan atau minuman yang tercemar. Nah, para penderita yang tergolong karier atau kuman Salmonella bias ada terus-menerus di feses dan urin sampai bertahun-tahun. Nah, setelah memasuki dinding usus halus, bakteri ini akan melakukan penyerangan melalui sistem limfa ke limfa yang menyebabkan pembengkakan pada urat, dan setelah satu periode perkembangbiakan bakteri tersebut kemudian menyerang aliran darah. Aliran darah membawa bakteri juga akan menyerang liver, kantong empedu, limfa, ginjal, dan susum tulang, di mana bakteri ini kemudian berkembang biak dan menyebabkan infeksi organ-organ ini. Nah, melalui organ-organ tersebut, infeksi inilah yang akan menyerang aliran darah yang menyebabkan bakteri Miaskunder. Nah, bakteri Miaskunder inilah yang bertanggung jawab sebagai penyebab terjadinya demam dan penyakit klinis. Baik, sekian dari penjelasan bakteri tentang Salmonella. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya Nadia Azahra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.